teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Aku bakalan membahas soal tentang sosiokultural, teman-teman. Beberapa soal yang aku ambil dari buku yang udah aku bikin, cuman belum aku launch karena masih ada beberapa soal yang belum aku selesaikan dan belum aku edit juga, teman-teman. Jadi masih banyak lah, sekitar 80 atau 70% lagi baru selesai, teman-teman. Pokoknya tungguin aja, semoga sebelum kalian tes P3K itu udah selesai bukunya ya, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1. Anda sedang melakukan kunjungan nifas ke rumah pasien Anda. Pada saat Anda datang, keluarga pasien tersebut memberikan hidangan makanan khas sukunya yang ternyata Anda kurang suka. Bagaimanakah sikap Anda? Oke, di sosiokultural itu nilai tertinggi adalah poinnya 5 ya teman-teman karena dia sampai E. Nah, itu poin terendahnya itu adalah 0 kalau tidak dijawab. Oke, coba kita baca ya optionnya. A. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. B. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta beralasan Anda sudah kenyang. C. Menyantap hidangan makanan khas sukunya untuk menghargai keluarga pasien Anda. D. Meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan khas suku tersebut dengan makanan yang Anda suka. E. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat. Oke, intinya kalau sosial kultural itu kita harus menghargai budaya orang lain ya teman-teman. Karena ASN itu adalah perekat bangsa, jadi jangan sampai terjadinya perpecahan seperti itu. Nah, kita di sini posisinya itu diberikan hidangan nih sama keluarga pasien, teman-teman. Ternyata makanan tersebut itu kita nggak suka atau kurang suka, teman-teman. Jadi gimana caranya supaya apa ya, walaupun kita nggak suka tapi kita bisa tetap menghargai makanan mereka, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau aku sih menurut aku yang paling tepat itu adalah yang C tadi nih, teman-teman ya. Tetap menyantap ya hidangan makanan khas sukunya untuk menghargai keluarga pasien yang ada. Keluarga pasien Anda. Kenapa? Karena kan dia udah menyuguhkan kita ya, pasti dia sudah memberikan effort yang lebih lah untuk melayani kita kayak gitu teman-teman. Jadi tugas kita di situ adalah tinggal menghargainya aja lagi teman-teman ya. Walaupun emang menurut kita bukan selera kita makanan tersebut teman-teman. Nah jadi yang C itu adalah poin 5-nya. Kemudian poin 4. Poin 4 itu adalah yang A ya teman-teman. Poin 4. Kemudian poin 3 itu adalah yang D ya teman-teman. Poin 2-nya itu yang B dan poin 1 itu ada di E teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di salah satu rumah sakit terbesar dan terkenal di ibu kota sangat banyak petugas medis yang bekerja di sana. Kondisi kerja yang paling Anda harapkan dari lingkungan Anda adalah kondisi yang A. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi Anda. B. Memotivasi Anda untuk bekerja lebih giat. C. Memberi kesempatan kepada Anda untuk mengaktualisasikan diri. D. Memberi kemungkinan promosi jabatan bagi Anda. E. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada Anda. Oke teman-teman, cari jawaban yang benar-benar spesifik nih. Maksudnya yang menyeluruh, bisa merangkup semua jawaban kayak gitu teman-teman ya. Tips dari aku untuk menjawab soal-soal seperti ini. Kalau yang A itu menghasilkan pendapatan ya tambahan bagi Anda. Oke, gimana caranya itu mendapatkan pendapatan tambahan? Itu caranya gimana, teman-teman? Harus apa? Harus bekerja lebih giat, teman-teman. Cara untuk bekerja lebih giat itu dapat kita motivasikan diri sendiri ya, teman-teman, untuk bekerja lebih giat. Nah, kalau kita bekerja lebih giat, kita pasti bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Kemudian kita juga bisa, mungkin kita bisa dipromosikan untuk naik jabatan juga ya teman-teman. Kalau udah naik jabatan otomatis pendapat apa tambahan keuangan juga meningkat, tambahan gaji ya teman-teman. Kemudian eh, ini untuk mengaktualisasikan diri juga bisa dan menyediakan stabilitas pekerjaan kepada Anda. Jadi tuh pertama sekali itu adalah memotivasikan diri kita untuk bekerja lebih giat untuk mendapatkan yang semua ini teman-teman gitu. Jadi menurut aku poin 5-nya itu ada di B teman-teman. Itu ada poin 5 ya teman-teman. Nah ini menurut aku. Dan di buku yang aku kutip juga seperti jawabannya adalah yang B teman-teman. Tapi aku lebih jelasin lagi. Kalau di buku tuh cuma singkat aja, tapi aku lebih jelasin lagi ke kalian, semoga kalian ngerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Pekerjaan Anda selalu menuntut Anda untuk melayani ibu-ibu bersalin yang mana berasal dari suku dan agama yang berbeda dengan Anda. Maka sikap Anda, oke teman-teman, di sini kita bidan ya, jadi kita harus menolong siapapun yang mau melahirkan ya teman-teman. Entah itu dia
suku Batak, Bugis, Melayu atau apapun itu dan beda agama ya tetap kita harus tolong ya teman-teman. Nggak boleh tuh yang namanya pandang-pandang pasien atau pandang bulu ya teman-teman sesuai dengan Mars EB kayak gitu. Nah kita baca ya optionnya. A. Waspada dalam memberikan pelayanan. B. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Dan C. Meminta atasan untuk memindahkan Anda di bidang lain. D. Menjaga jarak dengan mereka. E. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Ini udah jelas teman-teman. Jawaban yang poinnya tertinggi itu ada di B teman-teman ya. Tanpa pikir lagi ini udah jelas poin 5-nya ada di B teman-teman ya. Ya, walaupun berbeda, ini kan berbeda suku dan agama, kita harus tetap toleransi kepada mereka dan tetap menghormati mereka ya teman-teman. Nah itulah dia aspek dari sosiokultural ya, yaitu ASN itu sebagai perekat bangsa teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng ya. Suatu hari lingkungan Anda akan kedatangan pejabat daerah dan ketua RT. Anda berniat untuk memperbaiki lingkungan dan kondisi daerah RT Anda. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, ternyata Anda kedatangan pasien infartu yang ternyata sudah pembukaan 9 cm, maka sikap Anda. Oke, di sini posisinya misalnya kita lagi punya BPM ya teman-teman, punya BPM, kemudian datang nih pasien udah mau infartu, bukaannya 9 cm, tapi di sisi lain juga kita harus melakukan kerja bakti di lingkungan tempat kita tinggal, teman-teman. Nah, itu sikap kita kayak gimana? Yang A. Meminta orang lain mewakili eh, saya dalam kerja bakti tersebut ya. Ini Anda ya, teman-teman, kekurangan D ya. Oke, yang B, tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi, C. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti. Dia menemui ketua RT dan warga dengan meminta maaf dan membawakan makanan. Tetap ikut dan dalam kerja bakti walaupun Anda sedang punya tugas mendadak. Oke teman-teman, di sini tuh emang urgent banget ya posisinya di situ. Udah pembukaan 9 ini nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Karena apa? Pembukaan 9 tuh ke 10 itu bisa cepet banget ya teman-teman. Tergantung si pasiennya juga nih. Nah, jadi ini tidak bisa kita tinggal. Jadi kita harus pantau terus kalau udah buka 9. Nah, sedangkan di sisi lain tuh ada yang namanya kerja bakti yang emang harus juga kita lakuin kayak gitu. Jadi tuh bentrok nih, ada dua tugas yang bentrok teman-teman. Nah, jadi ini menurut aku itu adalah yang D teman-teman, poin 5 ya. Ya, menemui ketua RT dan kenapa nih? Menemui ketua RT dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan, teman-teman. Nah, ini ya, kalau di buku, kalau misalnya kalian yang nanya, Kak, kira-kira itu kunci jawabannya sesuai dengan buku nggak? Kunci jawabannya itu emang benar-benar sesuai buku, teman-teman. Emang aku nggak cantumin di sini, nggak aku tulisin. Tapi aku lebih jelasin lagi nih, aku jelasin pakai mulut aku teman-teman, pakai suara aja ya. Jadi nggak aku tulis di sini kayak pembahasan kayak gitu. Itu ada di dalam buku aku teman-teman. Nah jadi jawabannya itu sesuai dengan sumber yang aku dapetin, sesuai teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Apa namanya tuh? Aku sesuaiin jawaban aku dengan sumber buku yang aku dapetin. Cuman aku jelasin lagi kayak gini, menggunakan bahasa aku sendiri, teman-teman. Gitu ya, jadi nomor 4 ini itu jawabannya adalah D, yaitu menemui ketua RT dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan, teman-teman. Nah, itu. Kenapa nih? Oke. Itu ya, teman-teman. Jadi yang D itu poinnya 5. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng ya. Anda adalah seorang ketua dari perkumpulan ibu-ibu PKK, Anda baru saja selesai menolong partus di klinik Anda dan merujuk seorang pasien ke RSUD terdekat dan hari itu terasa lelah sekali. Padahal hari ini adalah jadwal pertemuan ibu-ibu PKK yang Anda lakukan adalah, oke, di sini tuh baru saja selesai, berarti udah selesai ya teman-teman menolong partus. Kemudian setelah itu juga Anda pada hari itu baru juga selesai merujuk seorang pasien nih ke RSUD ya. Nah, itu tuh rasanya capek banget teman-teman. Tapi di sisi lain itu ada jadwal pertemuan ibu-ibu PKK nih. Jadi yang bisa kalian lakukan tuh apa? Sedangkan kaliannya itu adalah ketuanya teman-teman. Yang A. Meminta tetangga Anda untuk membayarkan iuran organisasi PKK Anda. B. Menghadiri pertemuan ibu-ibu PKK sebentar saja. C. Istirahat dan tidak menghadiri pertemuan ibu-ibu PKK. Dan D. Berangkat menghadiri pertemuan ibu-ibu PKK seperti biasa. E. Meminta izin untuk tidak menghadiri pertemuan pengurus ibu-ibu PKK. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, poinnya 5 ya teman-teman. Kenapa poinnya 5 yang D? Ini soalnya kurang lebih sama dengan yang tadi ya teman-teman sebelumnya. Cuma yang sebelumnya itu dia sedang berlangsung. Kalau ini kan udah selesai teman-teman ya, udah selesai semua urusannya.
Kalau yang tadi tuh emang bentrok banget nih dua kegiatan itu. Nah, tapi kan ini udah selesai. Jadi ya kita berangkatlah menghadiri pertemuan ibu-ibu PKK seperti biasanya teman-teman ya. Walaupun rasa lelah kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang terakhir ini adalah yang D.5. Mungkin dari kalian ada yang jawabannya berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, segini dulu ya soal 5 tentang sosiokultural dari aku, dan aku mohon maaf banget aku akhir-akhir ini jadi jarang upload video ya teman-teman. Kenapa? Karena aku lagi sibuk banget urus SK CPNS aku dan SPMT aku teman-teman. Dan juga ini aku sebisa mungkin, makanya maaf banget kalau aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa atur di pengaturan untuk kecepatannya teman-teman. Kenapa? Karena aku juga habis ini bakalan ada kerjaan yang lain, jadi itu sibuk banget dan bentrok banget nih kegiatan-kegiatan aku teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Terima kasih banget buat yang udah nonton dan juga yang udah subscribe. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. See you next video. Bye-bye.